Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kawedan Ade Briwiani dengan MPM 2313023035 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi singkat tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Berikut adalah minmat saya. Langsung ke materi. Apa sih itu larutan? Larutan merupakan campuran homogen antara zat terlarut dan zat pelarut, di mana ada contohnya yaitu pada larutan garam. Di sini merupakan campuran homogen antara garam dan air, yang mana garam sebagai zat terlarut dan air sebagai zat pelarut. Ada contoh lain yaitu pada larutan gula, di mana gula sebagai zat terlarut dan air sebagai zat pelarut. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu sendiri yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik, dan larutan non-elektrolit itu sendiri yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, kenapa larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik? Itu disebabkan karena terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Jadi semakin banyak ion yang terdapat pada suatu larutan, maka daya hantar listriknya semakin besar. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, dia tidak ada ion sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Berdasarkan alat uji elektrolit, terdapat tiga, yaitu elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Nah, diuji menggunakan alat uji elektrolit. Pada elektrolit kuat didapatkan hasil yaitu lampu menyala dan terdapat gelembung gas. Sedangkan pada elektrolit lemah, lampu hanya menyala redup dan tidak ada gelembung gas. Dan selanjutnya di non-elektrolit, dia tidak ada gelembung gas dan lampu tidak menyala. Zat terlarut pada elektrolit kuat, dia akan terionisasi sempurna. Contohnya pada HCl yang terionisasi sempurna menjadi H+ plus Cl-. Nah, reaksi ini disebut sebagai reaksi irreversibel atau reaksi yang tidak dapat balik, yang ditandai dengan satu arah tanda panah saja. Nah, sedangkan pada elektrolit lemah, dia hanya terionisasi sebagian. Contohnya pada CH3COOH yang terionisasi sebagian menjadi CH3COO- plus H+. Dan pada non-elektrolit, dia tidak dapat terionisasi. Nah, pada elektrolit kuat, dia memiliki derajat ionisasi yaitu alfa sama dengan 1, yang artinya jumlah mol terionisasi sama dengan jumlah mol mula-mula. Sedangkan pada elektrolit lemah, dia memiliki derajat ionisasi yaitu alfa lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 1, sehingga jumlah mol terionisasi lebih kecil daripada jumlah mol mula-mula. Nah, pada non-elektrolit itu sendiri, dia memiliki derajat ionisasi alfa sama dengan 0, yang berarti jumlah mol terionisasi sama dengan 0. Nah, contoh dari elektrolit kuat sendiri yaitu ada asam kuat, basa kuat, dan garam. Di mana asam kuat itu terdapat HCl dan HNO3, dan pada basa kuat itu terdapat NaOH dan KOH, dan pada garam terdapat KCl dan NaCl. Selanjutnya pada elektrolit lemah itu contohnya ada asam lemah dan basa lemah. Di mana pada asam lemah itu terdapat CH3COOH dan pada basa lemah terdapat AlOH3. Dan pada larutan non-elektrolit itu contohnya ada urea dan glukosa. Urea yaitu CONH22 dan glukosa yaitu C6H12O6. Perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan jenis senyawa zat terlarutnya. Zat terlarut pada suatu larutan bisa berasal dari senyawa ion atau dari senyawa kovalen. Nah, senyawa ion itu sendiri merupakan suatu larutan yang mengandung zat terlarut berupa senyawa ion, dan maka umumnya larutan tersebut akan dapat menghantarkan listrik dengan kuat. Senyawa ion ini sendiri
Contohnya ada larutan elektrolit kuat, yaitu larutan garam. Selanjutnya ada larutan kovalen, senyawa kovalen. Nah, pada senyawa kovalen kita harus lihat dulu apakah senyawa kovalen tersebut termasuk kovalen polar atau kovalen nonpolar. Nah, pada kovalen polar itu sendiri, dia memiliki larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Pada larutan elektrolit kuat itu contohnya asam kuat, dan pada larutan elektrolit lemah itu contohnya asam lemah. Sedangkan kovalen nonpolar itu hanya terdapat larutan non-elektrolit sehingga dia tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya urea, gula, dan alkohol. Baik, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.